kurang kompak karena fokus hanya melihat ke sini tapi tidak menjawab salam. Kemudian yang menjawab salam nanti Allah memberikan kebahagiaannya. Amin. Yang belum punya tanah lebar kemudian ditambah tanahnya. Yang masih jomblo mudah-mudahan semangat jawab salam, tidak lama lagi dapat jodohnya. Dan untuk ibu-ibu yang menjawab salam, mudah-mudahan bapaknya senantiasa sayang kepada ibu-ibu semuanya. Amin. Wabil khusus untuk bapak-bapaknya yang menjawab salam, mudah-mudahan istrinya ditambah. Kenapa enggak mau maksudnya ditambah sayangnya? Amin. Ya, amin. Kayaknya ini bapaknya jarang disayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ngapain ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah min ibadikas shalihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri واخلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang kami hormati, yang saya hormati pada para alim, para ulama, warasatul anbiya, pada tokoh agama, para ustadz, guru ngaji, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tidak lupa kepada para takmir masjid, para imam-imam masjid, mudah-mudahan senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada seluruh pejabat pemerintahan, dari Bapak Camat yang diwakili oleh Bapak Kepala Desa, termasuk para Bapak Kepala Desa semuanya yang hadir pada siang hari ini. Wabil khusus untuk Bapak Kaumitin, alhamdulillah telah membina masyarakat yang ada di SP 10 dan sekitarnya. Wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu calon bidadari surga yang pada saat ini ceria semuanya, kelihatannya cantik semuanya, menunjukkan ahli surga semuanya. Karena di sini tidak kelihatan sama sekali, yaitu petunjuk satu pun di antara kita yang menunjukkan ahli nar, tidak ada sama sekali. Amin. Semuanya pakai jilbab baru-baru, bajunya keren-keren, bapaknya juga itu semuanya alhamdulillah pakai kopiah, pakai topi untuk demi menghormati Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kelihatan yang ibaratnya ahli-ahli calon ahli neraka tidak ada sini.
Amin. Nggak ada sama sekali ya, nggak ada. Mudah-mudahan sampai seterusnya, sampai kita wafat nanti, kita tidak digolongkan sebagai ahli nar, tetap digolongkan seperti ini, kelihatan ahli surga semuanya. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur patut kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan yang sangat besar. Salah satu nikmat iman dan nikmat Islam. Seandainya bapak-bapak sekarang tidak diberi nikmat iman dan nikmat Islam, saya yakinnya bapak-bapak tidak ada di masjid ini. Ngapain sih datang ke acara Maulid Nabi? Kalau di sana Pak yang mendengarkan Ustadz ceramahnya ya paling ya seperti itu aja, paling ya masalah akhirat. Akhirat aja nggak pernah kelihatan seperti itu. Seyakinnya kalau pada hari ini bapak-bapak, ibu-ibu dari semuanya tidak diberi rasa iman atau ketakwaan kepada Allah, tidak diberi nikmat iman dari Islam, seyakin-yakinnya bapak-bapak, ibu-ibu tidak ada di dalam masjid ini. Maka kita bersyukur dengan diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam, untuk dohir kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melangkahkan ke masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Salat dan salam ya Allah mudah-mudahan senantiasa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf ada kelupaan yang belum saya hormati. Siapa tukang sound system? Saya muliakan, saya hormati. Mohon maaf kalau tidak ada sampean, saya bingung bicara di sini. Terima kasih Bapak Operator, Bapak sound system yang telah menyempurnakan suara mic-nya sehingga bisa menggema seperti ini, sehingga bisa didengar oleh jamaah semuanya. Semangat Bapak-Bapak, alhamdulillah kita doain dan sehat. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kami menyampaikan apa dari tugas saya, mari kita sejenak kita ajarkan Fatihah kepada saudara-saudara kita, bapak-bapak kita. Mungkin ada saudara-saudara yang sakit ada di rumah, atau yang kurang sehat dan sebagainya, terutama orang tua di dalam kubur. Mudah-mudahan beliau senantiasa dapat kemuliaan dan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Saya tadi menyimpulkan hadiah Fatihah kepada saudara-saudara yang sakit atau yang kena musibah dan sebagainya. Dan saya lanjutkan bahwasanya saudara-saudara atau kedua orang tua yang sakit itu sebenarnya bukan hanya yang ada di dunia ini. Sebenarnya bukan yang masih hidup yang ada di samping kita ini, tetapi ada saudara-saudara kita yang sakit juga, yaitu karena berhubungannya antara yang hidup dan yang meninggal, antara seorang keluarga, antara seorang bapak dan seorang anak. Yang ada yang di dalam kubur bisa sakit itu tergantung yang ada yang masih berada di dunia. Loh, kok bisa yang mati kok bisa sakit? Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, sebenarnya orang yang meninggal yang ada di dalam kubur itu bukan meninggal, hanya meninggalkan jasadnya saja. Yang dikubur hanyalah jasadnya saja, tetapi saudara, orang tua kita, paman kita, mungkin anak kita yang telah mendahului kita, itu sebenarnya masih hidup dan masing-masing mendapatkan rezeki, tergantung rezeki yang dikasihkan orang yang masih ada di dunia. Jikalau keluarganya atau anak-anaknya melakukan hal-hal yang dilarang Allah atau mengerjakan perkara-perkara maksiat di dunia, mohon maaf, tidak ada balasan. Sampai mengerjakan maksiat sebesar apapun yang akan dihukum oleh Allah di dunia. Seandainya ada musibah, itu hanyalah peringatan saja, bukan hukuman. Sampai mohon maaf, langgar perintah Allah seperti judi, seandainya seperti mabuk-mabukan, seandainya sampai teler sampai berhari-hari, Allah tidak akan menghukum langsung, tidak. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya orang tua kita, saudara kita, terutama mama dan ibu kita yang ada di dalam kubur, itu sampai secara tidak langsung sampai yang memperbuat dosa di dunia ini, yaitu mengiring sebuah dosa atau siksa. Alhamdulillah. Kalau anak-anak berbuat dosa di dunia, mohon maaf, jariah dosanya tadi langsung dikirimkan untuk orang tuanya. Kalau anak di dunia berbuat maksiat, berbuat zina, mohon maaf, yang dapat hukuman tidak langsung yang melakukan dosa, tetapi sampai tidak langsung menyiksa kedua orang tuanya yang ada di dalam kubur. Kira-kira ya, seandainya kita berbuat maksiat, kira-kira orang tua kita senang nggak yang ada di sana? Pasti nangis, pasti meneteskan air mata karena melihat anak-anaknya yang di dunia tidak melakukan perintah Allah, banyak melanggar larangan perintah, mengerjakan larangan Allah. Itu ayo
Kalau kita merasa menjadi seorang anak sekarang ini, mari kita berusaha mengirim rezeki kepada kedua orang tua di alam kubur kita. Jangan berbuat seperti ini. Mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengadakan acara-acara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan menerangkan sedikit masalah Maulid Nabi sebentar. Pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu, apakah Maulid Nabi ini dicontohkan Nabi atau tidak? Saya ulang lagi, mau bicara sama beri hadiah, tidak bisa. Apakah Maulid Nabi atau acara seperti ini sudah dicontohkan Nabi atau tidak? Padahal sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi akibatnya fatal, termasuk golongan-golongan yang membuat atau mengada-ngada, dan akibatnya katanya sih dimasukkan api neraka. Ada polemik di masyarakat bahwa perbuatan atau merayakan acara Maulid Nabi adalah perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katanya. Tapi saya pernah dulu bapak-bapak, ibu yang saya hormati, pernah tidur di pondok selama kurang lebih 12 tahun, kurang dikit. Ya, pernah tidur dan sama para mengaji sama sholat di sana, aktivitas pesantren. Saya pernah mendengar hadis bahwa Maulid Nabi itu ternyata dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para sahabat ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau melaksanakan atau berpuasa di hari Senin? Hadisnya sahih. Dan kenapa engkau berpuasa di hari Khamis? Apa jawaban Nabi? Nabi Muhammad tidak menjawabnya fadilahnya ini. Puasa hari Senin akan dapat cepat kekayaan, tidak. Puasa hari Senin akan menumbuhkan derajat, tidak. Tetapi yang dikatakan oleh Nabi, ketahuilah bahwa hari Senin ini saya dilahirkan. Nabi tidak menerangkan fadilah puasa hari Senin, tapi menunjukkan kepada para sahabat bahwa puasa hari Senin menunjukkan bahwa diri saya, kata Nabi, pada hari ini saya dilahirkan. Secara tidak langsung memberi konfirmasi kepada umatnya, hari kelahiran itu perlu disyukuri. Seperti itu namanya adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW pada sore harinya, Nabi Muhammad bersedekah. Kalau hari ini perayaan yang langsung perayaan, tetapi langsung sedekah. Tidak apa-apa, tidak masalah. Nabi Muhammad merayakan dengan puasa pada sore harinya. Nabi Muhammad berbagi kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin dan orang-orang du'afa. Untuk apa? Menyukuri bahwa kelahirannya pada hari Senin tersebut. Yang nomor 2, kenapa engkau puasa hari Khamis ya Rasulullah? Jawabannya Allah, Nabi Muhammad SAW menjawab, pada hari Khamis amal perbuatan semasa sepekan itu langsung dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatannya disimpan di atas aras. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, itu sedikit masalah Maulid Nabi.
atau merayakan hari kelahiran. Kalau sampai merayakan hari kelahiran putra putri sampai tidak apa-apa, tetapi usahakan dengan secara Islam. Yang tidak ada memang contohnya, mohon maaf, tiup lilinnya tidak ada, tidak dicontohkan, tidak ada. Terus panjang umurnya, ada. Nah, itu memang tidak dicontohkan. Bagusnya ketika kita merayakan putra putri kita, membuat acara seperti ini, mengundang para ustaz, mengundang para santri, mengaji atau membaca surat-surat pendek, terus membentuk perlombaan berupa keagamaan, itu lebih mulia daripada melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Contohnya potong bebek, angsa, adul, selalu gel dan sebagainya, membuat acara itu bukan disenangi oleh Nabi, malah dibenci oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disuruh duduk kayaknya yang ya, sudah disetting untuk duduk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Nabi, sebenarnya para nabi di dunia yang diturunkan itu sangat banyak jumlahnya. Nabi yang diturunkan ke bumi ini sejumlah yaitu 125.000 nabi yang mendapat sebagai rasul sejumlah 313 utusan atau rasul. Tetapi yang wajib dikenal adalah 25. Sudah hafal jadi? Nabi 25 sudah dihafalkan, gurunya sudah mudah-mudahan ya hafal semua. Tetapi Nabi Muhammad SAW Nabi yang paling terakhir, Nabi yang terpilih di antara nabi-nabi yang lain, menjadi Nabi kesayangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi yang patut dibuat contoh untuk semua manusia, khususnya umat muslim dan muslimah. Kenapa Nabi diturunkan ke bumi ini untuk apa, bapak-bapak? Ketahui bahwa Nabi diturunkan bumi yang pertama adalah untuk mendidik umat manusia. Ustaz, kenapa mendidik seandainya? Iya, Nabi diturunkan ke bumi untuk mendidik manusia karena ada skenario Allah, ada perencanaannya Allah, bahwa orang-orang yang terdidik, khususnya umat Islam, itu akan dimasukkan surganya Allah. Kenapa begitu? Karena hanya orang-orang yang terdidik, karena hanya orang-orang yang baik yang bisa masuk surga. Betul. Karena tidak ada di surga itu orang-orang yang tidak baik. Bahkan perkataan ahli surga itu tidak ada sama sekali perkataan yang kotor. Maka lebih diperintah untuk turun dia adalah untuk didik kita semuanya supaya kita menjadi apa? Orang yang baik. Ketika masuk surga sudah enak. Bayangin bunda, ustazah sekalian, seandainya ada orang masuk surga yang mulutnya kotor, yang terbiasa di dunia ini adalah bicara kotor, contohnya bicara meso dan sebagainya,
Contohnya mohon maaf kalau ada orang Jawa ya, Jawa Timuran kebiasaan ngomong yang kotor jangkuk seandainya terus dilaksanakan di dalam surga, dikatakan di surga, kira-kira tanya ahli surga enak enggak? Ayo jujur saja yang suka, ayo coba yang seandainya kita kata itu sampai di bawah surga nanti, padahal ahli surga itu semuanya baik-baik, tapi ada orang yang aneh ya. Kebiasaan di dunia meso atau bicara kotor, bahkan sampai ngomong-ngomong dan sebagainya, tetapi di aksanakan di dalam surga, kira-kira bagaimana pandangan ahli surga? Amat yang di dunia saya sering menjoki temannya, sering gunjing temannya, tetapi dilakukan di surga. Kira-kira ahli surga bingung enggak? Ini ada manusia kesasar kok bisa masuk surga? Mungkin seperti itu. Karena kata-kata ahli surga sama sekali tidak ada kata-kata yang kotor. Itulah perlunya Nabi mendidik. Karena kita nanti akan diberi hadiah, itu berupa masuk surga. Yang kedua saya contohkan, seorang guru ngaji, guru SD, SMP, ya, membuat atau menyuruh anak-anak supaya pintar, menyuruh anak-anak semua supaya berbuat baik, rajin masuk sekolah. Pertanyaan, perencanaan apa sih yang dibuat oleh guru-guru kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya? Perencanaan apa? Yang terakhir ternyata guru-guru atau kepala sekolah akan membuat perencanaan yang sangat baik, yaitu memberikan hadiah berupa ijazah. Bayangin bunda, seandainya ada anak itu goblok betulan, seandainya sudah waktunya lulus, dibuatkan ijazah lagi, kira-kira baca belum bisa, hitungan satu angka belum bisa, ibaratnya akhiratnya masih sudah karu-karuan, dibuatkan ijazah. Pertanyaan, yang goblok itu santrinya atau siswanya atau gurunya? Terus yang memastikan Bapak Kepala Desa diundang lagi, atau Bapak Kepala UPT misalkan, kasihkan ijazah, menerima ijazah. Yang diberi ijazah betul-betul keadaan seperti itu, tidak bisa apa-apa. Seharusnya belum layak diberi ijazah, setelah itu dikasihkan ijazah. Pertanyaan, sebenarnya yang dulu itu anaknya atau gurunya? Sumpah, itulah rencana Allah seperti halnya rencana guru memintarkan siswa, menyuruh siswanya supaya belajar dengan tekun. Karena apa? Agenda besar bagi guru-guru yaitu membuatkan hadiah berupa ijazah. Saya contohkan lagi, ada orang ditinju, bagiannya kurus kelempeng, terus kurus lah, ketinjunya tidak pernah menang, disandingkan dengan orang yang selalu petinju gagah dan sering menang. Tetapi setelah itu panitia mengasih sabunnya kepada orang yang kurus kelempeng tadi. Membawa sabunnya aja kebingungan mungkin karena saking kurusnya kelempengnya. Pertanyaannya, kira-kira panitianya atau yang minta dari panitianya atau yang tukang tinju tadi yang diberikan dua sabun yang sangat besar tadi, yang pintar.
Bapak-bapak ibu-ibu untuk kita, karena kita akan dipersiapkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita senantiasa berbuat baik. Nah, bagaimana sih cara contoh atau caranya berbuat baik? Tidak lain, tidak bukan kita harus kembali kepada kodrat kita selaku orang Muslim. Kita punya Nabi yang kita agung-agungkan, dari harus senantiasa mengidolakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa menonton Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai persoalan kehidupan yang ada di dunia untuk menuju akhirat. Bukan betul ya? Kita harus menyontoh kepada Nabi kita. Ustaz, bagaimana menyontohnya? Oh, saya tidak pernah lihat Nabi. Jangan lihat, mimpi aja tidak pernah katanya ya. Bagi anak-anak yang otaknya cerdas, pikirannya pasti seperti itu. Nah, bagaimana menonton saya dari tidak Nabi yang tidak pernah. Ternyata yang dimaksud menonton Nabi Muhammad SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah menonton para alim ulama. Kalau sampai di TPS ini di masjid yang dicontoh siapa? Yaitu guru-guru ngajinya. Kalau di sekolah pendidikan formal yang dicontoh siapa? Yaitu guru-gurunya. Tapi berhubungan dengan soal agama, ada seorang santri senantiasa menonton kepada guru-gurunya. Guru-gurunya yaitu tidak boleh semuanya sendiri, harus ada yang dikiblat. Berarti siapa? Yaitu para alim ulama. Tidak boleh membuat akidah sendiri. Harus ada yang diikuti atau yang dikiblati. Para alim ulama menonton ke atasnya itu para tabi'in, para tabi'in menonton para sahabat menonton Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara tidak langsung kita juga menonton Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah itu kalau kita bisa menonton dari apa yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW, kita akan diakui kelak sebagai umat yang akan mendapatkan syafaat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kira-kira amal kita, sholat kita, ngaji kita, ibadah kita cukup nggak dibuat daftar tiket sebagai masuk surga? Cukup nggak? Yang merasa cukup angkat tangan, bisa beri hadiah. Betul, bisa bawakan. Tidak cukup bapak-bapak, ibu-ibu mengandalkan amal diri kita sendiri, tidak cukup. Yang paling mudah adalah kita senantiasa mengandalkan syafaat atau mengandalkan pertolongan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah yakin cinta kepada Nabi Muhammad dengan melalui mengerjakan sunnah-sunnahnya dan mengerjakan kewajibannya, insya Allah yakinnya sebagai hamba, sebagai hamba muslim, sebagai orang muslim, yakin Nabi kita akan ingat kepada kita semuanya. Salah satunya di nama seperti yang disampaikan anak-anak kita, adik-adik kita, mengidolakan siapa? Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad. Dengan salah satunya apa? Senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, sampai kalau baca sholawat sehari semalam berapa kali?
Ayo, berapa kali? Yang wajibnya berapa kali baca sholawat? 5 ya kurang. Ada tahiyat awal dan akhir kok 5 kali sih. Itu kan sunnah, ayo. Kalau kita kurang membaca sholawat yang kewajibannya, mohon maaf, ada dendanya. Kalau yang sunnah tidak, tetapi yang wajib membaca sholawat 1 hari 1 malam ada 10 atau 9? 10. Berapa yuk? Berapa kali? 2 kali. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Maghrib berapa kali? 2 kali lagi. Berapa? 4. Asar berapa kali? 2 kali lagi. 6. Tambah isya berapa kali? 8. Tambah subuh 1 kali. Itu 9 kali. Wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak baca sholawat di waktu-waktu tertentu itu, sholat kita sholat kita tidak sengaja meninggalkan, tetapi kalau tidak sengaja Allah memberi apa? Dispensasi berupa sujud sah. Enak kan sebenarnya. Adapun yang sunat-sunatnya itu Allah memerintahkan tidak hanya di waktu sholat saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mohon maaf, yang baca sholawat aja pertama yang menciptakan Nabi terus senantiasa tidak enggan membaca sholawat. Yang kedua, para malaikat tidak enggan membaca sholawat. Tetapi mohon maaf, kita sebagai umatnya dan tidak ada jaminan dan ada enggan membaca sholawat. Dan banyak sekali ketika sholawat dibacakan dia sumateng saja. Contohnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngobrol masing-masing. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi ketika naik ke mimbar, waktu mau khutbah Jumat, tiba-tiba Nabi naik mimbarnya pertama. Setelah diundang-undangannya, tiba-tiba Nabi bilang amin. Naik undangan yang kedua, Nabi mengucapkan tiba-tiba amin. Dan yang ketiga, undangan yang ketiga, Nabi terus mengucapkan amin. Setelah itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tadi ketika naik mimbar ditundangkan pertama engkau mengucapkan amin, terus ditundangkan kedua engkau mengucapkan amin, dan ditundangkan ketiga juga engkau mengucapkan amin? Wahai para sahabat, ketahui bahwa tadi malaikat Jibril datang ke hadapan saya. Malaikat Jibril mengatakan apa ya Rasulullah? Malaikat Jibril mengatakan yang pertama, apabila dibacakan sholawat kepadamu mereka tidak mau menjawab, maka orang itu adalah tergolong orang-orang yang kena murka Allah. Maka jawablah kata malaikat amin. Malaikat amin Nabi Muhammad menjawab amin. Yang kedua, apabila orang itu di dunianya masih ketemu atau merawat orang tuanya tapi tidak bisa masuk surga, ya. Orang itu tidak bisa masuk surga karena apa? Karena
durhaka kepada orang tuanya, maka ucapkanlah amin pada malaikat. Dan yang ketiga, apabila di bulan Ramadan tapi orang itu tidak dapat menghafal tulisannya, ya, atau termasuk dengan anggap Allah, maka orang itu Nabi Muhammad mencatat amin. Saya kupas yang pertama adalah soal membaca sholawat. Hati-hati bunda, ibu-ibu, jangan banyak ngobrol ketika sholawat bacakan. Terutama ketika ada orang yang membaca sholawat, kewajiban kita adalah menjawab. Kalau kita tidak menjawab oleh Nabi, digolongkan orang-orang yang pelingin kepada Nabi Muhammad, dan doa Nabi mustajabah, kita digolongkan orang-orang yang Allah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ayo ketika baca sholawat, alhamdulillah, tapi sudah sholawatnya panjang sekali, Allah serahkan semuanya berdiri, insya Allah semuanya akan bersahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillah. Saya tambah sedikit sudah. Yang terakhir pesan saya kepada anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya, termasuk guru-guru ngaji semuanya, mari kita tanamkan akhlak Rasulullah SAW sebaik-baiknya kepada diri anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa menghormati kepada kedua orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Allah. Itulah Pak, kalau dia baca Al-Quran dengan pelik-pelik semangat Allah memerintahkan supaya tidak menyembah kepada selain Allah, dan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi maksud kedua orang tua ya, orang tua bisa jadi orang tua kandung, bisa jadi orang tua yang menggarap, bisa jadi orang tua yang mendidik, termasuk guru. Tapi yang ditekankan di ayat tersebut memang betul-betul orang tua kandung. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jika kedua orang tuamu atau salah satu di antara mereka berada di genggamanmu atau di perawatanmu atau di apa Pak? Selain apa Bu? Selain perawatan ada di yang merawat kita pada intinya. Jangan sekali-kali kamu mengatakan kita kepada orang tua, itu Allah yang ngurus. Sama orang tuanya tidak boleh berkata-kata Maksudnya kata-kata tersebut adalah kata-kata yang menyakitkan orang tua kita. Kan biasa, contohnya anak sudah remaja, sudah SMA atau SMP kelas 3. Jangan bilang terlalu malamnya, kadang-kadang anak-anak tidak sadar. Pak,
sebentar saja. Mulainya teman-teman. Masa gitu aja tidak boleh. Kata-kata seperti itu aja sebenarnya tidak boleh dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yang membangkang dari anak orang tua itu termasuk kata-kata yang menyakitkan. Tetapi banyak sekali orang tua tidak tegas kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena takut kepada anaknya. Satu, kalau sudah ada remaja dewasa takut meninggal. Benar enggak? Benar enggak? Terus takut kalau merasa anaknya enggak bahagia. Benar enggak? Ya. Tapi tidak takut anaknya kena musibah. Ayo, jadi remaja, ingat-ingat melawan orang tua itu sangat durhaka dan sisanya besar. Yang kedua, wafid lahumah, wafid walatakun lahumah. Dan kamu jangan menghardi kepada orang tuamu. Ayo, anak sekarang sama orang tuanya siapa yang tidak pernah mikir wadah makanan hari-hari. Kalau yang laki motornya belum dibelikan, semua tidak kurang 1 minggu. Kadang-kadang sampai piring-piring dipecah-pecah. Tidak mau makan seminggu, biarin. Mohon maaf, tidak akan nasinya mencari anak kita. Dia akan mencari nasinya. Sabar. Karena sebenarnya orang tua mencari penghidupan itu bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk anak-anaknya. Ingat, karena rezeki itu sudah ada tulisannya. Tidak bisa kita memaksa kedua orang tua supaya menuruti keinginan kita. Tidak bisa. Kalau bisa kita harus bahagiakan orang tua. Seandainya kepingin sesuatu motor yang keren, tidak apa-apa, berjuang, tapi jangan jual tanah. Tanahnya dirawat, tanahnya dicampur, ditanami, enaknya. Motornya Pak, beli motor, ya sudah. Jembatannya sebelah sana Bapak, boleh dong. Karena bapaknya tidak tegaan, akhirnya itu. Jangan ya, jangan ya. Lebih kamu memberikan kedua orang tuamu dengan jerih payah sendiri, dengan hasil keringat sendiri. Tapi ucapkanlah Wabbir warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah bisa-bisaku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi pada saat kecil ini, pada saat remaja ini. Mohon maaf, para remaja, orang tua tidak mengasih sampean yang enak-enak. Bukan berarti orang tua tidak sayang, tidak, tapi memang karena faktor rezeki mungkin belum ada. Kita harus sebagai anak yang soleh senantiasa berdoa. Jangan ingat saja sholat kejauhan assalamualaikum sempat tidak berdoa langsung lari. Sebenarnya kapan berhasilnya? Kapan dapat rezeki yang baru? Usahakan dekat dulu kepada yang menciptakan, dekat dulu kepada yang memberi motor. Insya Allah kalau kita dekat kepada yang memberi motor, dekat yang menciptakan rezeki, insya Allah nggak lama sampai akan merasakan bahagia. Bapak juga seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan senantiasa memanjakan, jangan kita senantiasa memaksakan. Kalau memang kita tidak mampu, mohon maaf, jangan sampai kita memaksakan contoh. Hutang ke sana sini,
sampai banyak. Motornya ternyata mohon maaf 1 bulan rusak dibuat minum-minuman lagi-lagi kritik masuk karet mati motornya bannya belum selesai. Setelah itu mohon maaf bapaknya pusing, mamanya pusing, stres gantung diri. Hutangnya belum selesai, motornya rusak, mohon maaf, dunia tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Begitu ya, sedikit karena saya jam 4 harus kembali karena habis maghrib dari acara diskompi dengan perjalanan sini sampai sana 1 jam lebih. Lalu saya harus istirahat sebentar. Mohon maaf ya bapak-bapak ibu-ibu ya, terlalu panjang ya. Boleh, kalau saya sampai motor saya akan jadi 2 jam mungkin. Ya, itu aja. Saya berpesan kepada diri saya sendiri, kepada jemaah semuanya, wabil khusus kepada remaja putra-putri, anak-anakku sekalian, ayo kita senantiasa mengidolakan Nabi kita Muhammad SAW. Kita usahakan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita harus senantiasa membanggakan kedua orang tua kita. Senantiasa mohon maaf seandainya ada orang tua kita yang sudah mendahului kita, tetap kita harus berbuat baik dengan salah satunya kita senantiasa berbuat mendoakan kepada kedua orang tua kita. Seandainya tidak bisa berdoa, kan banyak anak sekarang tidak bisa berdoa. Kenapa? Kecilnya tidak mau ngaji, sampai remaja doanya ya Robbana atina fid dunya hasanah. Lumayan lah, sebisa-bisanya kita berdoa. Tidak bisa secara Arab, ya secara bahasa Jawa, secara bahasa Bugis, bahasa Melayu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak harus bahasa Arab. Bagi seorang muslim kita wajib ikhtiar berusaha supaya bisa berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita semuanya. Ya, sebelum saya tutup karena sudah dipasarkan tadi sama doanya, kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.